Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada para jamaah uripe Allah, kepada para semua sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam jalan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam ruh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajian dengan berjudul Halim bersifat qidam. Halim bersifat dahulu. Halim bersifat awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita semua selama ini merasa diri lebih awal daripada Tuhan. Tentu mengaplikasikan diri kita di dalam hati kita selama ini, merasa kita lebih awal dan lebih dahulu daripada Tuhan. Dan seolah-olah kewujudan kita lebih awal, kewujudan kita lebih dahulu daripada Tuhan yang menciptakan kita. Bila dipikir, bila dicerna, bila dengan logika, bagaimana mungkin aku Halim ini lebih awal? Bagaimana mungkin aku Halim ini lebih dahulu daripada yang menciptakan Abdul Halimnya? Sementara keberadaanku diawali yang mengadakan. Sementara kewujudanku diawali oleh yang mewujudkan. Sementara kehidupan dan keberadaanku di dunia ini diawali oleh yang menciptakan.
Lalu bagaimana mungkin aku merasa lebih awal dari Tuhan yang telah menciptakan aku di hatiku selama ini? Lalu mana mungkin aku merasa lebih dahulu mendahului Tuhanku yang telah mendahuluiku selama ini? Jadi sifat Tuhan Maha Kidam, Maha Dahulu, Maha Awal. Selama ini kurampas sebagai awalnya, kurampas sebagai dahulunya. Abdul Halimku sendiri di dalam hatiku selama ini. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika aku lagi berkegiatan, contoh lagi duduk. Di dalam hatiku aku hadir lebih awal, aku hadir lebih kidam, aku hadir lebih dahulu daripada Tuhanku yang mendudukkanku, yang memberdirikanku. Aku tampil, aku wujud lebih awal, lebih dahulu daripada Tuhanku yang memperjalankanku, yang memandikanku, yang memakaiankanku, yang mensolatkanku, yang mengibadahkanku, yang mengaktivitaskanku, yang memberi ilmuku, yang membisarkan amal-amal yang kukerjakan selama ini, seolah-olah aku lebih awal hadir, aku lebih dahulu hadir daripada Tuhan yang telah menciptakan aku. Tuhan yang telah mendahuluiku, aku lebih awal daripada Tuhan yang mengawaliku di dalam hatiku. Itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata dan bukti-bukti yang sangat amat jelas, logika yang ada di dalam hatiku selama ini. Inilah bukti bahwa Abdul Halim selama ini telah mensekutukan Tuhannya yang telah menciptakannya. Abdul Halim merasa dirinya sebagai pencipta Abdul Halimnya daripada dicipta oleh Tuhan Abdul Halimnya selama ini di hatiku. Inilah bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang konkret. Selama ini aku hanyalah insan yang durhaka kepada Tuhanku yang telah menciptakanku. Tapi karena kita selama ini selalu dibimbing, selama ini kita selalu digurui, karena kita selama ini dimursiti oleh iblis dan setan di dalam hatiku, maka aku tidak mau kalah dengan Tuhan yang telah menciptakanku di hatiku. Diriku Abdul Halim merasa mengawali setiap langkah, mengawali setiap keadaan, mengawali setiap aktivitas-aktivitas yang kukerjakan. Seolah-olah semua itu hanya karena Abdul Halimnya. Linafsi Abdul Halimnya. Maka tidak salah Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang bejat ini. Sudah kita rasai, sudah kita sadari, sudah kita akui bahwa diri kita selama ini bejat di sisi Allah, angkuh di sisi Allah, sombong di sisi Allah, meskipun kita melakukan aktivitas syariat agama kita masing-masing. Oh, ternyata di dalam aktivitas syariat yang kujalani selama ini di dalam agamaku, agama apapun kita, nama apapun agama kita, bila di dalam hatiku masih Abdul Halimnya yang ada, yang wujud, yang hidup, yang awal, yang dahulu adanya daripada Tuhannya, maka Abdul Halim belum dikatakan bertuhan di dalam hatiku. Bagaimana mungkin aku, Abdul Halim ini, dikatakan sudah bertuhan, sementara yang awal, sementara yang dahulu, lebih dahulu aku, Abdul Halim, di dalam hatiku daripada Tuhan yang telah menciptakan Abdul Halim di hatiku. Buktinya apa? Buktinya selama ini sejak detik-detik akil balik tiba, ketika kita bangkit dari keadaman, ketika kita bangkit dari ketiadaan menuju ada, ketika kita bangkit dari kegoiban menuju kewujudan diri manusia kita di hati kita selama ini, kita selalu sombong, kita selalu memusuhi Sang Pencipta. Tidak terasa sama sekali bahwa kita selama ini, terutama diriku Abdul Halim, selalu dan selalu menggeser, selalu dan selalu mentiadakan, selalu dan selalu angkuh, selalu dan selalu lebih nyata daripada Tuhan di dalam hatiku. Selalu dan selalu bermusuhan dan memusuhi Tuhan di dalam hatiku sebagai raja di dalam singgasana hatiku selama ini. Sejak detik akil balik tiba, kita selama ini tak pernah kenal Tuhan. Sampai detik ini pun, selama ini kita tak pernah tahu Tuhan. Sampai detik ini pun, yang kita tahu, yang kita pandang, dan yang kita saksikan di dalam hati kita masing-masing selama ini, keawalan, kedahuluan, keberadaan hawa nafsu kita sendiri yang telah lama dibimbing, yang telah lama dimursyidi oleh iblis dan setan supaya kita jauh dan menjauh dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka dari itu, diutuslah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah
Nabi Musa kepada kaumnya. Maka dari itulah diutuslah Nabi Musa kepada kaumnya, yakni Yahudi, Bani Israel. Supaya di dalam hati kita tidak memusuhi Allah lagi. Supaya tidak menjadi musuh Tuhannya lagi. Supaya akhlak kita kembali kepada akhlak rububiyah. Kembali kepada Tuhannya dengan agama La ilaha illallah. Dengan agama, dengan tujuan keselamatan di dalam hati kita, yakni tiada Tuhan selain Tuhan yang telah menciptakanku, yang wujud, yang lebih awal, yang dahulu, yang mendahuluiku. Inilah hakikat yang sebenar-benarnya agama itu. Jadi para nabi, para rasul diutus ke dunia ini hanyalah untuk mengingatkan jalan kita kembali pulang kepada Tuhan yang telah menciptakan kita di hati kita. Karena agama itu babakan tentang keadaan hati. Karena agama itu cerita hati, bukan cerita syariat, bukan cerita badaniah, bukan cerita dohiriah. Akan tetapi adanya agama dan adanya iman itu ada di dalam hati setiap manusia. Tuhan tidak melihat wajahmu. Tuhan tidak melihat kekayaanmu. Tuhan tak melihat apapun agama-agamamu. Tuhan takkan pernah melihat apapun yang kau lakukan. Dohir-dohirmu, syariat-syariatmu. Allah tidak memandang ilmu-ilmumu yang merasa tinggi. Dan Allah tidak melihat semua apapun perbuatanmu, amal-amalmu, ibadahmu, sholatmu, pujian-pujianmu. Allah tidak memandang tahajud-tahajudmu. Tuhan tidak memandang sholat duha-duhamu, puasa-puasamu, haji-hajimu, umrah-umrahmu. Buat apa Allah melihat semua itu? Bila yang nyata di dalam hatimu, bila yang nyata di dalam hati kita bukan Allah, tapi iblis dan setan yang berupa Abdul Halim ini. Bagaimana mungkin Allah mau memandang manusia yang tidak mempertuhankan Tuhannya. Selama ini kita sok menjadi Tuhan. Sok baik. Sok pintar. Sok taat di dalam ketaatan beragama yang hanya agama baju saja. Agama wadah saja. Agama kulit saja yang kita pertentangkan selama ini. Agama kulit saja yang kita bela-belain selama ini. Sementara agama hati kita sudah lama mati. Agama hati kita sudah lama terkapar di dalam jahanamnya diri. Bagaimana mungkin Tuhan, bagaimana mungkin Allah mau menolong hamba-hamba yang sudah dengan sengaja
memisahkan dirinya sendiri dari Tuhannya. Bagaimana mungkin kita bisa pasrah kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Sementara di dalam hati kita hanya pasrah dan pasrah kepada Abdul Halimnya. Kepada masing-masing diri kita daripada pasrah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Hidup kita pasrahkan kepada yang awal, kepada yang lebih dahulu daripada Tuhan di dalam hatiku. Badanku pasrahkan kepada Abdul Halimku sendiri di dalam hatiku daripada pasrah kepada Tuhanku yang menciptakan aku selama ini. Lalu bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan pujian-pujian? Bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan amal-amal yang sudah lama sejak detik akil balik kita kerjakan hingga saat ini kepada Tuhan yang selama ini tidak pernah kita sembah selain diri kita sendiri. Tak mungkin bukan? Mimpi bukan? Kata kita, aku beramal untuk Tuhanku, yakni lillahi ta'ala. Tapi apa yang terjadi di dalam hati kita? Kita merasa bangga, merasa mulia, merasa mampu dengan amal-amal yang kita kerjakan. Itulah buktinya kita menyembah dan mengabdi diri kita sendiri atas bimbingan guru dan mursyid kita adalah setan yang terkutuk, yang sombong, yang angkuh kepada Tuhan yang telah menciptakannya untuk sujud kepada keadaman kita. Untuk bersujud kepada ketiadaan kita. Untuk bersujud kembali ke goiban. Jadi kita dididik, digurui, dibimbing oleh iblis dan setan yang sudah lama kita ikuti. Bahkan kita selama ini menjadi budak-budaknya di dalam hati kita. Untuk selalu dan selalu ingkar kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita belajar dan belajar menghening-heningkan, memalam-malamkan, menggelap-gelapkan, mensunyi-sunyikan, mentiada-tiadakan, menggoib-goibkan, mengembali-kembalikan kejadian Abdul Halimnya yang tak ada. Marilah kita berlatih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Silakan yang memegang Al-Quran.
Dibuka surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Yang berbunyi artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Bagi kita yang sudah menyadari bahwa akhlak kita selama ini sesat. Akhlak kita selama ini zalim. Akhlak kita selama ini selalu dan selalu memusuhi Tuhan. Maka dengan ayat ini kita mulai menyadari bahwa hanya dialah, hanya Tuhan yang telah menciptakan diri kita yang berhak awal daripada kita. Yang berhak akhir daripada kita. Yang berhak zahir daripada kita. Dan yang berhak batin daripada kita. Dan yang maha, yang berhak mengetahui segala apapun yang ada pada diri Abdul Halim ini. Dan inilah tanda-tanda punya apa kita ini. Gaib kok punya apa-apa. Abdul Halim gaib tak ada, tak wujud, tak nyata kok merasa nyata. Itulah penyimpangan-penyimpangan yang sudah diajarkan oleh iblis dan setan sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai mursyid kita selama ini di dalam kehidupan kita ini. Kita diarahkan, kita dibisikkan, kita dituntun, kita dirasuli, kita diutus, kita disuruh untuk selalu mentuhankan Abdul Halimnya daripada Tuhan yang mentuhani Abdul Halimnya selama ini oleh iblis dan setan. Jadi apa yang dibawa oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, selama ini belum berhasil di dalam tiap-tiap diri manusia kita. Nabi Isa belum berhasil mengimankan umatnya. Nabi Musa belum berhasil untuk mengajak umatnya kembali kepada Tuhannya. Buktinya kita selama ini tak kenal Tuhan. Yang kita kenal hanyalah setan yang terkutuk, yang selalu mengutuk Tuhan di dalam hati kita. Mengutuk adanya selain diri kita. Mengutuk wujudnya selain diri kita. Mengutuk hidupnya selain diri kita. Mengutuk ilmunya selain diri kita. Mengutuk amalnya selain diri kita di hati kita. Selama ini kita mengutuk Tuhan, tapi tanpa kita sadari selama ini. Karena kita selama ini dinina bobokkan oleh iblis dan setan di dalam hawa nafsu kita. Pendengaran kita disumpal, penglihatan kita ditutup, mata hati kita dibutakan oleh iblis dan setan agar supaya deladap, agar supaya nabrak-nabrak, agar supaya sesat di dalam beragama dan bertuhan, supaya sesat di dalam syariat-syariat agamanya.
Kenapa? Karena yang bersyariat masih iblis dan setan di dalam hati kita yang lebih nyata daripada Tuhan yang mentuhani diri kita, daripada Tuhan yang mentuhani syariat-syariat itu. Maka dari itu para nabi, maka dari itu para rasul diutus kepada seluruh umat manusia, baik Ibrahim, baik Musa, baik Isa, baik Muhammad. Diutus untuk apa? Diutus supaya manusia mau kembali kepada Tuhannya daripada kembali kepada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jadi harus bagaimana agar kita diakui oleh Nabi yang telah membawa kita, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, agar kita diakui sebagai umatnya. Ya harus ikut iman seperti imannya para nabinya. Ya harus ikut iman seperti iman para rasul-rasul yang kita ikuti. Iman yang bagaimana? Iman yang mentiadakan dirimu di hatimu, maka nyatalah Tuhanmu yang telah mendahuluimu, yang telah menciptakanmu, yang telah mewujudkanmu, yang telah menguasaimu, yang telah mengasihi sayangi dan memeliharamu selama ini. Itulah agama-agama yang hak yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Yang dibawa Ibrahim, yakni agama yang lurus. Lurus apanya? Bukan lurus syariatnya. Lurus akan tetapi lurus hatinya. Lurus kepada Tuhannya agar tidak sesat. Nabi Musa selalu mentuhankan Tuhannya daripada Musanya di dalam hatinya. Bila kaum Yahudi tidak mengikuti iman yang ada pada Nabi Musa, bagaimana mungkin dikatakan umatnya Nabi Musa? Hanya mimpi saja. Nabi Isa pun demikian. Di dalam hatinya tak ada. Nabi Isanya tak ada kecuali Tuhan yang telah mensucikan Isanya. Ruhul Kudus, roh yang suci. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak mengakui bahwa dirinya Tuhan di dalam hatinya. Karena Nabi Isa tahu bahwa dirinya hanyalah ciptaan Tuhan. Itulah imannya Nabi Isa. Tidak malah mentuhan-tuhankan diri Isanya. Tidak mentuhan-tuhankan diri Abdul Halimnya. Tidak mentuhan-tuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita seperti selama ini. Berarti jangan mimpi jadi umatnya Nabi Isa. Bila imannya saja tidak sama, tidak cocok, tidak benar seperti imannya Nabi Isa yang hanya sebagai ciptaan, bukan Tuhan. Dan bagi umatnya Nabi Muhammad pun juga demikian. Bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan syafaat dari manusia yang tidak punya syafaat sedikit pun? Bagaimana mungkin kita memohon pertolongan kepada manusia yang mati? Syafaat dan pertolongan itu adalah hanya milik hidup yang menghidupi Muhammad Rasulullah.
Bukan jasadnya yang bisa memberi syafaat, tapi hidup yang menghidupi, hidup yang lebih awal daripada Muhammadnya. Itulah sang pemberi syafaat dan sang pemberi pertolongan. Bila di dalam hati kita yang lebih awal, yang lebih dahulu diri manusianya, yang lebih wujud diri manusianya, yang lebih hidup diri manusianya daripada Tuhannya, bagaimana mungkin kita dikatakan umatnya Muhammad? Jangan mimpi. Bukan dengan solawat-solawat yang kita lantunkan itu kita mendapatkan syafaat. Bukan dengan solat-solat yang kita lakukan itu untuk dihadapkan sebagai pengharap syafaat dari Tuhan. Bukan amal-amal kita. Bukan ilmu-ilmu kita. Bukan daya upaya kita. Yang kita bangga-banggakan. Yang kita mulia-muliakan selama ini untuk mengharap syafaat pertolongan Allah. Syafaat pertolongan Tuhan yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Jadi bukan para nabi dan bukan para rasul yang punya syafaat. Para nabi dan para rasul itu sama seperti manusia biasa. Katanya Nabi Ibrahim, katanya Nabi Musa, katanya Nabi Isa, katanya Nabi Muhammad di masa mereka hidup, berpesan kepada pengikut-pengikutnya, berpesan kepada sahabat-sahabatnya, berpesan kepada kaum-kaumnya. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, jangan kau dewa-dewakan aku. Jangan kau silau kepadaku. Jangan kau mulia-muliakan aku. Muliakanlah, dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya apa? Muliakanlah, dewakanlah Tuhan yang menghidupi aku dan Tuhan yang menghidupi dirimu. Itulah syafaat, itulah pertolongan, itulah penghapus dosa dari domba yang tersesat. Siapakah domba-domba itu? Domba-domba itu adalah manusia yang masih lebih awal, lebih dahulu daripada Tuhannya di dalam aktivitas-aktivitas kehidupannya. Itulah domba yang tersesat. Di dalam Al-Quran, bagi siapapun yang masih memperturutkan hawa nafsunya di dalam hatinya, maka derajatnya tidak lebih tinggi daripada anjing atau hayawan. Jadi sebenarnya kita selama ini memelihara anjing-anjing di dalam hati kita untuk menggonggong, untuk memusuhi Tuhan yang telah menciptakan kita. Sholat kita gonggong, ibadah kita gonggong. Aktivitas kita gonggong supaya kita tidak dirajai, supaya kita tidak dituhani Tuhan dan supaya kita mentuhani semua itu sendirian. Itulah bukti bahwa kita selama ini merasa lebih awal, merasa lebih dohir, merasa lebih batin, merasa lebih akhir daripada Tuhan. Karena kita yang jadi Tuhan, maka sesatlah kita di dalam beragama dan bertuhan. Apapun nama agamanya,
apapun nabi dan rasul yang diikutinya. Bila hatinya tidak sesuai dengan hati para rasulnya, tidak sama imannya, Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Berarti melempar saja tidak bisa, apalagi bisa sholat, apalagi bisa memuji, apalagi bisa ibadah, apalagi punya amal, apalagi punya ilmu. Melempar saja tidak bisa. Kecuali Allah. Itulah imannya Nabi Muhammad yang selama ini kita mimpi-mimpikan agar mendapat syafaatnya. Ya mimpi saja. Hatinya tidak mengikuti hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Malah ikut hatinya iblis dan setan yang menjadi rasulnya iblis. Selalu mendahului, selalu mengawali Tuhannya daripada menjadi makhluk sebagai hamba Tuhan. Ilustrasi contohnya, ketika kita lagi minum, kita duduk di awal, kita lebih ada daripada Tuhan. Kitalah yang mentuhani saat kita minum. Kitalah yang mentuhani saat kita makan. Kitalah yang mentuhani saat kita ibadah. Kitalah yang mentuhani saat kita beramal. Kitalah yang mentuhani saat kita naik kereta atau naik motor. Semuanya diawali dengan iblis dan setan. Bagaimana mungkin amal yang seperti ini bisa sampai kepada Tuhannya yang tidak dituhankan di dalam hati Abdul Halimnya selama ini. Maka dari itu seluruh para nabi, maka dari itu seluruh para rasul selalu memberitahukan, selalu mengumandangkan innamal a'malu binniyah. Awalilah pekerjaan-pekerjaanmu, amal-amalmu, ilmu-ilmumu, aktivitas-aktivitasmu dengan niat. Supaya apa? Supaya datang kembali kepada Allah yang berhak atas segala sesuatu. Bukan kita yang berhak atas segala sesuatu itu. Supaya apa? Supaya kita diperankan Tuhan saja. Jangan ikut jadi pemeran. Ikutlah apa yang diperankan oleh Tuhannya. Itulah iman kepada Tuhan. Itulah iman kepada kodok dan kodarnya Tuhan yang selama ini memberi syafaat, yang selama ini memberi pertolongan sejak dari tanah sampai jadi bayi hingga setua ini. Kita selalu ditolong dan ditolong. Kita selalu dijaga dan dijaga. Kita selalu dicukupi dan dicukupi, dipelihara, dikasih sayangi oleh Tuhan yang telah menciptakan kita. Tapi kita tidak mau tahu itu. Karena kita selama ini jadi muridnya. Jadi yang dibimbing oleh setan yang terkutuk. Yang tak mau sujud kembali kepada keadamannya. Kembali kepada ketiadaannya. Kembali kepada asal usulnya yang gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maka dari itu ikutlah lagi, hijrahlah lagi, bangunlah hatimu, semangatlah hatimu kembali kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ikutilah ajaran-ajaran Tuhanmu dan ajaran-ajaran Rasul-Rasulmu. Agar kau selamat menuju Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Jadi setelah mati, sebelum mati,
maka kita bisa menikmati surganya Allah. Bukan surginya setan. Bukan surganya iblis yang selama ini kita cari dan yang kita damba-dambakan. Surganya iblis dan setan kan surga dohir. Tapi surganya Allah surga batin. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang yang bagaimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang itu ketika manusia sudah mengembalikan hak-hak ciptanya Allah. Hidup dan badan sudah dipersembahkan lagi sehingga manusianya sudah kembali sempurna ke dalam keadamannya, ketiadaannya, kegoibannya. Maka itulah jiwa yang tenang. Itulah jiwa-jiwa yang bertuhan, jiwa-jiwa yang beragama. Maka ketika hati kita sudah demikian, wadkhuli fi ibadi, maka kalian akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang tak merasa ada diri kemanusiaanmu di hatimu. Wadkhuli jannati. Itulah kunci surga yang mana di dalam hati kita la ilaha illallah miftahul jannah. Ketika diri kita sudah diawali oleh Tuhan, ketika diri kita sudah didahului oleh Tuhan, itulah jannah, itulah surga, itulah kebahagiaan di dalam menyaksikan wajhullah yang lebih agung daripada surga yang kita bayang-bayangkan selama ini. Bagaimana realisasi dan prakteknya ketika akan bertindak laku apapun. Jadikanlah daya upaya di dalam hati ini, daya upayanya uripe Allah. Daripada daya upayanya dirimu sendiri di hatimu. Awalkanlah Tuhan sebagai pencipta dirimu. Awalkanlah Tuhan sebagai penggerak dirimu daripada dirimu yang berawal dan yang dahulu idam daripada Tuhan. Itulah realisasi. Awalilah keadaan hatimu dengan niat, karena di dalam akhir niat ada kata-kata lillahi ta'ala, supaya kita tidak jadi Tuhan terus di dalam hati kita seperti selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya dan kita semua para sahabat-sahabatku, semoga kita sama-sama diberikan bimbingan, diberikan hidayah, diberikan syafaat, diberikan pertolongan atas perjalanan-perjalanan kita yang selama ini tersesat. Hijrahlah dengan baiat, hijrahlah dengan kematianmu, hijrahlah dengan kegoibanmu, hijrahlah dengan kebinasaanmu, agar nyata Tuhan yang telah menciptakanmu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat zalimin daf'ul bala, agar hati kita tidak zalim lagi, agar hati kita tidak memusuhi Allah lagi, agar hati kita dikawal, diawali oleh Tuhan, didahului oleh Tuhan daripada kita mendahului Tuhan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.